Kalau kemarin ada usulan paling lucu dari Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rajaul Ulum yang bilang bahwa untuk mengurangi HIV di Jawa Barat, maka langkah yang tepat adalah dengan poligami dan kawin muda. Ini lucu, tapi gue nggak mau bahas. Lucu ya biar aja lucu. Gue pengen bahas satu lagi yang juga terjadi di Jawa Barat. Kali ini Wali Kota Bandung, namanya Yana Mulyana, yang baru saja ikut meresmikan sebuah gedung dakwah dari organisasi bernama ANAS, Aliansi Nasional Anti Syiah. Banyak kontroversi di sini dan gue juga bertanya kenapa kok wali kota berdekatan dengan kelompok-kelompok intoleran begini. Gue pengen bahas di Masuk Pak Eko. Gue pengen cerita sedikit soal kenapa kok isu atau konflik Sunni Syiah ini diangkat-angkat terus di Indonesia. Sebetulnya ini bukan problem di Indonesia. Kalau kita tarik-tarik, ini problem di dunia internasional. Sejak 1979, Iran itu berhasil melakukan sebuah revolusi Islam Iran. Dulu di Iran penguasanya namanya Shah Reza Pahlavi. Dari Shah Iran ayahnya digantikan oleh Shah Reza Pahlavi. Nah, Shah Reza Pahlavi ini adalah salah satu pionnya Amerika di Timur Tengah bareng dengan Raja Saud di Saudi. Jadi Iran yang masyarakatnya Syiah dengan Saudi yang masyarakatnya Wahabi sebelum tahun 79 tuh peluk-pelukan mesra. Nggak ada isu Sunni Syiah, mereka tidak mengharam-haramkan Syiah. Lalu terjadilah revolusi Islam Iran 79, kemudian Shah Reza Pahlavi dipaksa turun, naiklah ke tahta di Iran. Itu sebuah pemerintahan baru yang disebut dengan Pemerintah Republik Islam Iran. Di pucuk pimpinannya ada seorang ulama besar Iran namanya Imam Khomeini. Di bawahnya ada presiden dan lain-lain, tapi ada dewan ulama yang diketuai oleh Imam Khomeini. Nah, ketika revolusi itu, Amerika marah karena bonekanya lepas dari tangannya. Dan oleh karena itu, sejak saat itu, Iran dianggap sebagai musuh Amerika. Apalagi jargon revolusi Islam pada saat itu adalah Amerika, setan besar yang mengacak-ngacak semua negara-negara di Timur Tengah, yang menciptakan banyak konflik, banyak perang di Timur Tengah. Saudi sebagai sekutu loyalnya Amerika tentu aja dong ikut-ikutan merasa cemas. Dia takut ada ekspor revolusi dari Iran ke negara-negara Timur Tengah yang lainnya lalu merembet ke Saudi. Hubungan Saudi sama Amerika makin mesra dan kemudian mereka mendiskreditkan Iran. Apa yang didiskreditkan? Islamnya? Bukan. Apa yang didiskreditkan? Bahwa mereka berhasil mendirikan sebuah republik Islam Iran? Bukan. Perbedaannya apa? Karena sebagian besar rakyat Iran itu bermadhab Syiah, mazhab itu adalah aliran pemikiran, maka mulailah dibangun propaganda anti Syiah. Dibangun propaganda bahwa Syiah itu bukan Islam, Syiah itu kafir, Syiah itu haram, Syiah itu keluar dari jalur agama. Padahal sebelumnya Saudi sama orang Iran berpeluk-pelukan, padahal orang Iran dari dulu Syiah. Jadi intinya bukan soal agamanya, intinya adalah konflik regional memperebutkan pengaruh karena Iran baru saja revolusi dan Saudi merasa harus menyelamatkan kepentingan Amerika. Nah, ketika revolusi itu terjadi, Saudi merasa berkepentingan untuk mengekspor kebencian terhadap Iran dengan cara melakukan propaganda terhadap Syiah. Karena kalau orang mikir Syiah, ya orang mikirnya Iran. Padahal di Saudi juga ada orang Syiah, di Irak banyak orang Syiah, di Lebanon juga ada kelompok-kelompok masyarakat Muslim yang menganut mazhab Syiah.
Dan di banyak negara banyak penganut mazhab Syiah. Di Indonesia ada, tapi secuil, jumlahnya nggak banyak banget. Nggak ada artinya lah, paling nggak sampai 1 juta atau 2 juta orang, nggak sampai. Nah, Saudi merasa berkepentingan untuk melanjutkan hegemoni atas nama agamanya di dunia. Lalu bermiliar-miliar dolar disalurkan untuk membuat propaganda anti-Syiah. Masuk ke Indonesia dana-dana itu, dan salah satunya direspon oleh organisasi atau orang-orang yang sekarang bergabung di ANNAS, Aliansi Nasional Anti Syiah. Gue bingung, di Indonesia ini pernah gak sih ada sesuatu yang besar yang dilakukan oleh orang Syiah atau orang-orang yang bermadzhab Syiah? Sepengetahuan gue, sepanjang pengetahuan gue nggak ada. Sama seperti nggak ada juga cerita besar yang dilakukan oleh mazhab Ahmadiyah misalnya. Sepanjang pengetahuan gue nggak ada. Tapi kenapa kebencian ini terus diintrodusir? Yaitu dia, karena memang ada kepentingan politik internasional di Indonesia. Isu Sunni Syiah ini meledak lagi ketika gerombolan-gerombolan teroris ingin menghancurkan atau ingin menurunkan seorang penguasa di Suriah yang namanya Bashar Assad. Bashar Assad ini adalah presiden Suriah, meneruskan kekuasaan dari bapaknya, lalu Bashar meneruskan kekuasaan sebagai presiden Suriah. Dia bermazhab Sunni. Tapi karena gerombolan-gerombolan ini ingin mengacaukan Suriah, diumumkanlah atau dikomunikasikanlah bahwa di Suriah sedang terjadi pembantaian, orang Syiah membantai orang Sunni. Padahal yang terjadi adalah pemerintahan Bashar Assad yang bermadzhab, sebagian besar bermadzhab Sunni, ini ingin menghadang gerombolan teroris. Tapi isu Sunni Syiah digembar-gemborkan di sana, diekspor ke Indonesia. Yang repotnya, orang Indonesia yang nggak tahu Syiah itu apa, ikut-ikutan. Karena mereka nggak pernah paham konteksnya, bahkan mereka menuding-nuding aja. Jadi mereka kebencian pada Syiah dengan modal nuding-nuding. Salah satunya misalnya, Syiah Qur'annya beda, katanya gitu. Tokoh-tokoh Syiah sudah menjelaskan dengan detail, bahkan Quran yang dicetak di Iran itu ketika disandingkan dengan Quran yang dicetak di Indonesia sama persis. Lalu mereka ngomong, enggak, mereka itu menyembunyikan Quran yang beda. Kalau memang Quran sebagai keyakinan beda, kenapa harus disembunyiin? Itu kan karangan-karangan aja. Ada banyak sekali fitnah, ada banyak sekali berita bohong yang mereka sebarkan untuk menimbulkan kebencian kepada Syiah. Dan jangan lupa, hoax dan berita bohong itu juga disebarkan lewat internet. Kalau lo buka sekarang di internet, lo akan ketemu berita-berita miring doang. Kenapa? Karena ada miliaran dolar yang digelontorkan untuk saling mengkafirkan atau untuk menjelekkan mazhab lain. Gue ingin cerita gini, Indonesia ini kita kenal sebagian besar masyarakat muslimnya bermadzhab Sunni. Dan Sunninya Sunni Syafi'i. Jadi fikih kita mengikuti Imam Syafi'i yang diikuti oleh saudara-saudara kita yang NU. Tapi dalam dunia Sunni ada 4 mazhab yang diakui, Syafi'i, Maliki, Hambali, sama Hanafi. Di negara lain ada yang menggunakan mazhab Hambali, Maliki, Hanafi, biasa saja karena beda pemikiran. Mungkin ada perbedaan sedikit dalam konteks tata cara beribadah, dalam konteks tata cara melakukan ritual keagamaan, beda-beda pemikiran karena beda-beda ulama yang merumuskan tata caranya. Atau misalnya kayak NU sama Muhammadiyah deh, kan juga beberapa varian di sholatnya agak berbeda. Kalau subuh NU pakai kunut, kalau Muhammadiyah nggak pakai kunut, gitu loh. Nah, di Syiah juga merupakan satu madhab atau satu pemikiran yang secara fikih sedikit berbeda memang dengan fikih yang 4 ini. Jadi
sebetulnya dia merupakan mazhab fikih sendiri, dia merupakan mazhab aturan keagamaan sendiri yang secara prinsip nggak berbeda dengan yang lain-lain. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, orang-orang Syiah menyebut mazhabnya Ja'fari karena diambil dari cucunya Nabi Imam Ja'far As-Shadiq dan itu diterapkan sebagai mazhab Syiah. Beda-beda dikit aja. Kalau Syiah sholatnya lurus, iya. Orang Sunni yang bermadzhab Maliki juga sholatnya tangannya lurus, sama-sama seperti orang Syiah misalnya. Jadi tafsirnya beda-beda sedikit saja dalam konteks fikih. Itu yang kemudian terus-menerus digembar-gemborkan perbedaannya sampai sekarang dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya perpecahan umat Islam. Terjadi di Iran, terjadi di Irak, terjadi di Suriah, Irak sampai sekarang. Konflik politiknya mengambil wacana tentang Sunni Syiah. Suriah juga begitu kemarin. Untuk apa? Ya untuk mengacak-ngacak sebuah negara yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim. Nah, dalam konteks Anas ini, menurut gue juga bagian dari propaganda itu. Bagian dari propaganda untuk merusak umat Islam Indonesia dengan kebencian. Kenapa gue bilang merusak? Karena pada dasarnya Indonesia, ulama-ulama dunia udah sadar bahwa kelakuan untuk propaganda saling membenci antar mazhab ini adalah kelakuan kelompok-kelompok internasional yang ingin merusak dan ingin mengeruk kekayaan dari negara-negara yang sebagian besar penduduknya Muslim. Konflik Sunni Syiah itu ditebarkan agar terjadi konflik masyarakat. Ada sekitar 200 ulama besar dari seluruh dunia pernah melakukan konferensi di Amman, Yordania. Dari 50 negara-negara Islam. Ini ulama-ulama level top loh, seperti Mufti Al-Azhar ikut di situ, seperti Imam Ali Khamenei, rahbar atau pemimpin spiritual Iran juga ikut di situ. Ada juga ulama dari berbagai negara. Dan salah satu kesimpulannya apa? Kesimpulan ulama-ulama besar itu mengatakan bahwa Syiah itu bagian dari umat Islam sebagaimana umat Islam yang lainnya. Mazhab Ja'fari diakui sebagaimana diakui seperti mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, sama saja. Bahkan Grand Mufti Al-Azhar mengatakan itu ketika misalnya ada orang pindah mazhab, ada orang dari Syafi'i pindah ke Hambali, pindah ke Maliki, itu biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Demikian juga ketika pindah menjadi mengikuti aturan fikihnya mazhab Ja'fari atau Syiah, biasa-biasa saja, tidak bisa diklaim sebagai orang yang sudah keluar dari agama karena pokok-pokok agamanya sama. Iya sih. Kalau misalnya orang NU ya, ngajarin sholat ketika ruku kan bacanya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, ya kan gitu. Muhammadiyah kan bacanya beda, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kalau Syiah mungkin bacanya cuma Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 3 kali. Bedanya cuma tipis-tipis gitu aja, tapi gerakannya sama-sama ruku, gitu loh. Jadi sebetulnya perbedaan-perbedaan yang terus digembar-gemborkan oleh gerombolan seperti Anas ini, itu mereka adalah kepanjang tanganan agen-agen luar untuk merusak persatuan di Indonesia. Yang pertama, karena kalau kita lihat, lo coba deh cek deh tetangga-tetangga lo, kiri kanan, yang bermadzhab Syiah berapa orang? Yang bermadzhab Ja'fari berapa orang? Gak banyak, barangkali lo gak pernah ketemu. Iya kan? Kalau gitu berarti nggak ada masalah, karena nggak ada potensi untuk konflik, nggak ada potensi untuk meledak. Lalu kenapa ada sebuah organisasi yang seperti ini, yang tugasnya untuk meneriakkan kebencian, dan organisasi ini sayangnya kemarin direstui oleh seorang wali kota sebagai representasi negara. Padahal jelas-jelas kalau kita lacak-lacak siapa yang ada di belakang organisasi ini, orangnya tampangnya dia juga, yang dekat-dekat dengan Jamaah Islamiyah, yang dekat-dekat dengan HTI, yang dekat-dekat dengan kelompok-kelompok intoleran. Dan kelompok-kelompok intoleran ini diakui sekarang oleh
seorang wali kota Bandung. Lucu memang Indonesia ini. Orang yang digaji oleh negara untuk menjaga persatuan Indonesia, untuk menampung semua aspirasi keagamaan, bahkan merestui sebuah organisasi yang namanya saja melanggar undang-undang ormas. Karena dalam undang-undang ormas, nama organisasi tidak boleh secara langsung menyatakan kebencian pada satu golongan. Itu undang-undang ormas kita. Tapi mungkin ya, wali kota ini menjelang pilkada kali ya, mau ngumpulin massa. Jadi bagi orang kayak Yana Mulyana, barangkali politik lebih penting ketimbang persatuan umat Islam. Politik lebih penting ketimbang persaudaraan. Politik baginya lebih penting ketimbang Indonesia yang aman, damai, dan tentram. Karena itu dia senang berdekatan dengan gerombolan intoleran kayak gini. Gue Kak Gun tadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.